Kak Zevanya. Kak Sharon. Mukanya lagi bingung banget. Kak Zevanya lagi mikirin apa sih? Iya nih, lagi mikirin tentang Daniel. Oh. Daniel yang ada di Alkitab. Dia keren banget loh. Dia tidak goyah mempertahankan imannya. Meskipun dia dalam bahaya. Oh iya dong Kak. Pastinya dia tuh tetap ada di dalam pembelaan Tuhan. Iya dong. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani seperti Daniel. Yang tetap mempertahankan imannya. Iya dong Kak. Oh ya Kak, ada lagunya juga loh Kak. Oh ya? Yuk adik-adik yang di rumah dan Kak Zevanya, kita nyanyi bareng-bareng. Judul lagunya, Beranilah Seperti Daniel. Yuk adik-adik di rumah, kita bangun diri. Kita semangat. Yuk. Bukan pujian ini. Yang semangat. Beranilah seperti Daniel, yang pegang terus kebenaran. Meskipun dalam goa, tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel, yang pegang terus kebenaran. Meskipun dalam goa, tetap percaya Tuhan. Ayo adik-adik, lebih semangat lagi yuk. Ayo. Memuji Tuhan ya. Tuhan. Beranilah seperti Daniel, yang pegang terus kebenaran. Meskipun dalam goa, tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel, yang pegang terus kebenaran. Meskipun dalam goa, tetap percaya Tuhan. Meskipun dalam goa, tetap percaya Tuhan. Yeay. Oh ya Kak Zevanya, Ya. untuk mempertahankan iman kita harus baca firman Tuhan loh Kak. Pastinya dong Kak Sharon. Kita juga bisa bertumbuh di dalam Tuhan kalau kita baca firman Tuhan. Bener banget Kak, tapi jangan lupa kita juga harus doa setiap harinya. Ya, puji Tuhan. Yuk adik-adik di rumah, Kak Sharon. Selain kita baca firman Tuhan, kita juga harus berdoa. Seperti pujian ini. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Puji Tuhan. Yuk, kita tetap bangun diri ya. Kita nyanyikan pujian ini dengan semangat. Dalam versi bahasa Inggris dulu ya. Puji Tuhan. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Ayo adik-adik di rumah, kita angkat pujian di dalam bahasa Indonesianya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh.
suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Wah, nggak berasa ya Kak, kita udah sama-sama muji Tuhan tadi. Sekarang tiba waktunya kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, Kak. Puji Tuhan. Mari adik-adik di rumah, kita tetap bangkit diri ya. Kita mau siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk kita dengar firman Tuhan. Yuk kita sama-sama lakukan pujian ini. Haleluya, puji Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Yuk lebih sungguh-sungguh lagi. Puji Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Dalam cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Mari adik-adik yang di rumah, kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebentar lagi juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup mata. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih tadi kami sudah memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati guru-guru yang akan memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, puji Tuhan, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita sudah menari buat Tuhan, sudah melompat buat Tuhan. Nah, saat ini yuk siapin dulu nih Alkitabnya. Di mana ya? Yuk kita siapin Alkitabnya, minta tolong mama papahnya untuk siapkan Alkitab, atau ada yang mau buka handphonenya, tapi untuk baca Alkitab ya adik-adik. Nah, yuk adik-adik kita buka firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 39. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 39. Kakak akan baca dan adik-adik bisa membacanya dari rumah masing-masing ya. Demikian firman Tuhan, sida-sida dari tanah Etiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Ayat 27, lalu berangkatlah Filipus adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandangke, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Ayat 28. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?
Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang mengunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Ayat 33. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Kita lihat ayat yang ke-39. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Puji Tuhan, adik-adik. Pada hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang Filipus dan sida-sida dari Etiopia. Kita melihat bahwa ada malaikat Tuhan yang diberi perintah oleh Tuhan untuk menemui siapa? Menemui Filipus. Untuk apa? Malaikat Tuhan disuruh Tuhan menemui Filipus untuk memberikan satu perintah. Yaitu apa? Untuk pergi menemui seorang sida-sida dari Etiopia. Apakah Filipus langsung menuruti? Ataukah Filipus langsung taat? Apakah Filipus menundanya? Perintah dari malaikat Tuhan. Nah, kita lihat bahwa Filipus langsung taat. Filipus langsung menjalankan apa yang menjadi perintah malaikat Tuhan kepadanya. Kita melihat bahwa Filipus langsung disuruh jalan oleh malaikat Tuhan, bahwa perjalanan menuju ke Gaza itu jalan yang sunyi. Kita melihat bahwa jarak Yerusalem ke Etiopia sekitar 4.000 km. Dalam bacaan ini diceritakan bagaimana Filipus mendengar perintahnya Tuhan dan segera melakukannya dengan pergi menemui seorang Etiopia, yaitu seorang sida-sida, tadi dikatakan pembesar dan kepala perbendaharaan yang sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam kereta. Mereka sedang membaca kitab Nabi Yesaya, tetapi mereka nggak ngerti adik-adik apa yang mereka baca. Nah, Roh Tuhan menuntun Filipus untuk menemui mereka. Lalu Filipus bertanya kepada mereka, mengertikah engkau akan apa yang dibaca? Ngerti nggak sih apa yang dibaca gitu kan? Nah, mereka orang-orang Etiopia ini katakan, bagaimana aku ngerti, bagaimana aku mau memahami kalau tidak ada yang menuntunnya. Lalu Filipus dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Walaupun orang-orang Etiopia ini bertanya, siapakah orang yang dimaksud dalam bacaan ini? Tetapi Filipus mengalihkannya dengan dia memberitakan Injil. Dia memberitakan kabar keselamatan. Dia memberitakan tentang Tuhan Yesus. Kita melihat bahwa akhirnya orang-orang Etiopia ini, sida-sida ini, mereka dalam perjalanan pulang, mereka melihat air. Wah, apakah aku bisa dibaptis, Pak Filipus? Apakah bisa? Lalu Filipus katakan, jika engkau percaya, maka bisa. Lalu orang Etiopia ini berkata, ya aku percaya bahwa, kita lihat nih di ayat yang ke-37. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah.
Filipus memberitakan Injil, Filipus menyampaikan pesan, Filipus menyampaikan kabar keselamatan, sehingga membuat orang-orang Ethiopia, sida-sida Ethiopia ini percaya kepada Tuhan. Mereka mengambil keputusan untuk mereka dibaptis. Karena apa? Mereka percaya kepada Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari adik-adik dari kebenaran firman Tuhan di hari ini? Kita melihat bagaimana kepatuhan dari Filipus. Filipus patuh, segera melakukan, menuruti apa yang menjadi perintah malaikat Tuhan kepadanya. Ini adalah bagian yang penting dari kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dalam kita mengabarkan kabar keselamatan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, kita melihat yang pertama, kita sebagai bagian dari orang yang percaya, yang sudah menerima anugerah Tuhan, sebagaimana Filipus dan sudah mengenal firman Tuhan, adalah bagian penting dari rencana Tuhan untuk keselamatan manusia. Tuhan memakai kita, Tuhan memakai siapa saja untuk kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Lah, bagaimana Kak mau memberitakan firman Tuhan? Bukan saja seorang pendeta saja nih adik-adik yang berdiri di mimbar untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita pun anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang, Tuhan bisa pakai kita menjadi alatnya. Tuhan bisa memakai kita untuk kita memberitakan Injil. Dengan kehidupan kita secara pribadi, kita pancarkan hal-hal yang baik, kita bertindak dengan baik, kita menjadi teladan, kita menjadi berkat. Nah, disitulah juga kita bisa lihatkan, kita bisa pancarkan sikap kita. Kita bisa memberitahukan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, memberitakan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, untuk mereka melihat, wah, orang yang percaya kepada Tuhan, wah ternyata orang Kristen baik-baik. Nah, secara tidak langsung juga kita memberitakan Tuhan Yesus ketika mereka sudah mulai bertanya sama kita, apa sih maksudnya ini? Kenapa sih orang Kristen begini? Nah, disitulah kita mulai bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Disitulah kita masuk untuk kita menceritakan bagaimana besarnya kuasa Tuhan, bagaimana dahsyatnya Tuhan, sehingga membuat mereka mengenal Tuhan, mungkin bisa membuat mereka menerima Tuhan Yesus. Nah, kita anak-anak, jangan kita ragukan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Walaupun kita masih kecil, kita tidak ada apa-apanya, kita mungkin ya biasa aja, kita pikir seperti itu. Tetapi ketika Roh Allah sudah ada dalam kehidupan kita, Roh Kudus memakai kita, ayo adik-adik kita mulai peka terhadap panggilan itu. Tuhan mau pakai kita menjadi berkat, dimanapun kita berada, sekolah, di gereja, di lingkungan sekitar kita. Ayo adik-adik kita bisa mengabarkan Injil keselamatan. Kita bisa mengabarkan kabar baik bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Nah, yang kedua yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan di hari ini adalah kita harus patuh dan kita segera melakukan perintah Tuhan yang ada dalam firman Tuhan, tentunya dalam Alkitab. Lah, bagaimana kita tahu nih Kak, apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita? Kita kan gak dengar suara Tuhan secara langsung. Nah, ketika adik-adik membaca kebenaran firman Tuhan, nah disitulah kita mengerti, kita melihat begitu banyaknya perintah Tuhan yang datang dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita nggak baca nih kebenaran firman Tuhan, kita nggak ngerti apa yang menjadi maunya Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kita melakukan kebenaran firman Tuhan juga bisa melalui Tuhan pakai orang tua kita. Kita langsung taat gak nih? Kita langsung nurut gak nih? Kalau kita langsung nurut, berarti kita anak-anak yang baik dalam kita terus melakukan kebenaran
firman Tuhan. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama, yuk kita terus bertekun dalam kita membaca kebenaran firman Tuhan. Di sini banyak sekali adik-adik perintah-perintah Tuhan. Apa saja yang harus kita lakukan untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Jangan hanya kita tahu adik-adik tentang kebenaran firman Tuhan. Wah, cerita itu aku udah tahu kok Kak. Cerita ini aku udah tahu kok Kak. Kita sudah tahu, kita sudah memahami, tetapi kita tidak melakukannya sama saja. Itu nol besar adik-adik. Ketika kita tahu kebenaran firman Tuhan, ketika kita tahu perintah Tuhan, maka selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita harus mentaati kebenaran firman Tuhan. Jangan menunda, apalagi menolak perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk kita juga bisa melakukan kebaikan kepada orang lain tentunya, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagaimana yang sudah diajarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Tuhan memakai kita untuk kita menjadi saksinya Tuhan. Tuhan mau memakai kita menjadi terang, membawa jiwa-jiwa, membawa teman-teman kita. Mungkin belum ada yang mengenal Tuhan, tapi kita rindu melalui kehidupan kita, mereka boleh melihat Tuhan dalam kehidupan kita, dengan cara kita bertindak baik, kita berlaku baik kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan, sehingga mereka boleh datang kepada Tuhan, sama seperti sida-sida dari Ethiopia tadi adik-adik. Mereka mau dibaptis dan percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup tentunya. Puji Tuhan, yuk adik-adik kita mau terus merenungkan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memakai setiap kehidupan kita untuk menjadi terang, berkat dimanapun kita berada. Puji Tuhan. Nah adik-adik kita buka yuk. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 13. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita. Nah, adik-adik, Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 32 ini menjadi ayat hafalan kita. Jangan hanya kita menghafalkan, kita mengerti bahwa ini ayat hafalan kita, tetapi kita mau terus melakukan kebenaran firman Tuhan untuk kita mengabarkan kabar baik, kabar kesukaan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yuk adik-adik, kita mengakhiri ibadah di hari ini. Lipat tangan, kita mau berdoa. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman-Mu yang datang di hari ini mengingatkan kami untuk kami terus taat melakukan perintah Tuhan, untuk kami terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Allah Roh Kudus menuntun langkah kehidupan kami untuk Engkau terus pakai kehidupan kami menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Bapa yang baik buat ibadah di hari ini. Kami boleh diberkati melalui ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah.